Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Nurulhaya dari kelas 7E. Di sini saya akan bacakan hadis arba'in. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang ikhlas. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh balasan berdasarkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diharapkan atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya menuju ke arah yang menjadi tujuannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua yaitu hadis tentang Islam, iman, dan ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin id tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis siyab shadidu sawadis sya'ri la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqata fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqata. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal alah ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma antalaqa falabithtu maliyan. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah suatu hari, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi seraya berkata, wahai Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Rasulullah bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, dan melaksanakan haji jika engkau mampu. Kemudian dia berkata, engkau benar. Lalu kami semua merasa heran, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang iman. Rasulullah bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, engkau benar. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang ihsan. Rasulullah bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat. Rasulullah bersabda, orang yang ditanya tentang hal itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya.
Rasulullah bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian laki-laki tersebut berlalu dan aku berdiam sejenak. Lalu Rasulullah bersabda, tahukah engkau siapa laki-laki yang bertanya tadi? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah bersabda, sesungguhnya laki-laki tersebut adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang selanjutnya yaitu tentang perintah untuk berkata dan berbuat baik kepada sesama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis selanjutnya itu tentang perintah untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lisannya, dan jika dia tidak bisa, maka hendaklah dia mengubahnya dengan kolbunya, dan hal itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis selanjutnya itu tentang perintah untuk saling membantu sesama muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man bata'a fi amalihi lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang membantu menyelesaikan satu kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan urusan dunia, niscaya Allah akan membantunya untuk menyelesaikan satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada seseorang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, niscaya Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, kecuali pasti diturunkan kepada mereka ketenangan, dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat, serta Allah menyebut mereka kepada makhluk di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka hal tersebut akan memperlambat kenaikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.